Sebenarnya bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Novel Bamukmin, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu, jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka mengundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndang. Tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi. Dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka seleranya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung enggak? Iyalah, lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah. Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok. Dilemparkan, dia merasa biasa tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya, dia lupa siapa hari ini beliau, dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang. Tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah sementara ada juga orang lain mohon maaf yang datang di situ jangan dianggap sebagai jamaahnya semua. Dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik. Tentu ada yang punya kepentingan lain kan. Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api, bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah.
Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu, ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Ya, cuma ada bedanya tadi. Kalau singgung Rocky Gerung, kalau dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Sehingga ya beda nuansanya jadi. Apa tidak lebih berbahaya menyebut dungu orang yang di atas? Justru untuk publik mendukung-dukungkan orang di bawah itu yang terbalik. Kalau di atas itu orang juga punya kritik macam-macam kalau kita lagi di atas. Ya artinya gini Bung, bahwa yang kita hadapi adalah orang yang memang doyan dengan sajian itu. Doyan dengan sajian itu. Andai waktu misalnya Bung Rocky mengatakan si A dungu, si Anu apa namanya, Sontoloyo misalnya gitu kan. Itu dinisbatkan kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi, kemudian dinarasikan, itu sangat lebih berbahaya. Karena menyangkut tentang negara. Nah ini orang biasa saja. Tapi kepentingan komunikasi dengan orang yang datang itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Saya ketika ceramah misalnya dengan anak-anak, maka saya akan banyak bernyanyi. Mungkin ada yang komentar, ceramah kok nyanyi saja sih? Ketika saya ceramah di hadapan teman-teman yang kebanyakan adalah artis dangdut, saya biasa nyanyi lagu Rhoma Irama, lagu Soneta, bisa dilihat di video saya. Itu yang cocok. Tapi ada yang komentar di luar ngomong, oh itu Kiai Syarif kalau ceramah nyanyi melulu. Tidak apa, tapi kita harus siap dong, harus siap bahwa apapun yang kita tampilkan bukan hanya orang yang suka, bukan hanya orang yang menyaksikan di tempat, dan bukan orang yang punya niat baik dengan kita. Itu yang saya katakan tentang Gus Miftah, apapun yang Anda lakukan hari ini dalam kapasitas di mana Anda sebagai salah seorang utusan khusus Presiden, maka akan berbeda dengan ketika Anda masih berada di bawah, tidak berada di kursi itu. Itu yang tidak disadari. Tetapi walaupun demikian, medan yang dihadapi harus juga dijaga. Jangan sampai, loh kok sekarang ngajinya berubah ya? Setelah jadi utusan khusus Presiden kok ngajinya kayak sambutan rapat paripurna saja. Kan jadi kecewa masyarakat juga. Padahal yang ngundang itu tahu persis seperti itu karakternya. Nah mereka yang memang tidak hadir, hati-hati ketika menyampaikan berita. Tapi yang paling penting apa? Dalam konsep Al-Quran, ini masa saya menghadapi orang banyak ya. Ketika ada orang yang membawa informasi kepada Anda, maka yang wajib bagi Anda adalah tabayyun. Fatabayyanu. Ketika ada postingan, ketika ada berita, ketika ada warta yang cenderung menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu tidak otomatis boleh ikut menjas dia itu benar salah. Kemudian melakukan satu ucapan atau tindakan yang membuat dia tambah terhina. Tabayyun dulu, dua. Tabayun dan tasabut, ini ayatnya satu tapi bacanya dua. Fatabayanu fatasabbatu. Apa tabayun itu? Benarkah teks itu dia yang mengucapkannya? Benar, itu tabayun. Benarkah itu yang dilakukannya? Benar, itu tabayun. Tapi yang kedua tasabut. Pastikan bahwa motivasi dari dia mengucapkan itu hanya satu. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain, maka Anda tidak boleh putuskan dulu menyikapinya dan komentar bahwa ini A, B, C, D. Tidak boleh. Itu tasabut. Makanya kita pastikan bahwa seperti itu klarifikasi. Yang kedua, lihat motivasi. Nah, saya sangat menyesalkan banyak juga di antara kiai yang ikut berkomentar gini. Kalau kita tanya, Anda tahu nggak waktu ceramah itu kondisinya seperti apa? Anda tahu nggak rentetan kalimatnya seperti apa? Ini kan penting. Nah, apa yang kita lakukan terhadap seseorang? Saya tidak bela Gus Miftah sama sekali. Wong saya juga dalam beberapa hal berbeda dengan beliau. Dan biasa kita kritik di hadapan teman-teman. Tapi satuan Anda dalam satu gerakan. Kebencian kepada satu kelompok orang jangan sampai membuat kita tidak adil menyikapinya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang membuat kamu tidak adil menilainya. Tidak boleh. Makanya di ayat tadi, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika kamu bersaksi tentang seseorang adillah, kalau dia kaya jangan kamu terpengaruh takut gak kebagian kekayaannya.
Kalau dia besar, jangan kamu silau dengan besarnya. Au fakiran, atau dia kecil atau dia miskin, kamu tidak perlu kasihani dia. Kalau memang dia salah-salahkan, kalau benar ya benarkan. Saya dalam beberapa hal memang berbeda dengan Gus Miftah. Tapi dalam hal ini saya melihat dia melakukan yang benar, tetapi bisa jadi karena di saat yang mungkin tidak disadari ada sesuatu di situ, dan ada di antara manusia yang memang sedang menunggu momen-momen ini. Sekecil apapun, kalau bisa digoreng, tukang gorengan pasti dia akan beli itu tempenya. Kira itu. Terus bagaimana pendapat Kiai tentang dia pakai nama Gus Miftah? Dan banyak juga yang kritik bahwa Gus itu anak Kiai di pesantren, dia dipanggil Gus. Sementara dia ternyata bukan anak seorang Kiai, anak orang-orang biasalah. Dan kemudian juga keluarganya pun membantah bahwa keturunannya sampai ke Raja Brawijaya, ke Basari segala macam. Gimana pendapat? Gelar doktor menurut asalnya hanya diberikan kepada mereka yang kuliah S3. Tapi ada honoris causa. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima. Lalu orang panggil Gus. Barangkali, kenapa orang panggil Gus? Karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya. Ini harus sepuh kiai itu. Maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Kau sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan, kamu udah boleh. Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan, sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah, kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia.
Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja. Normal saja. Saya kira begitu.